Padahal tetangga masjid itu punya kewajiban pertama untuk memakmurkan la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak salat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di dalam masjid. Tetangga itu siapa? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kiri. Itu tetangga. Kalau indal hambali la salat itu la tasihhus shalah, enggak sah salatnya. Walaupun salat di rumah enggak sah kalau enggak salat di masjid. Itu pendapat Imam Hambali. Makanya jenengan tuh kalau di Mekah dengar adzan langsung orang gupuh-gupuh ke masjid karena punya keyakinan kalau enggak salat di masjid enggak sah. Itu indal Hambali. Tapi indah Syafi'i dan jumhur ulama sah tapi kurang sempurna. Kata-kata la sholata la tatimmus shalah, kurang sempurna salat bagi orang yang bertangga dengan masjid kecuali di masjid. Dari itu mari kita bersilaturahim dengan tetangga handai tolan, tapi juga kita sering ke masjid. Namun untuk silaturahim ini tidak hanya nunggu lebaran saja, Bu. Pak ya, setiap saat, setiap waktu kalau kita punya kesempatan silaturahim, bahkan dianjurkan setiap 40 hari itu minimal silaturahim. Kalau ingin meluarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Baik para bapak, para ibu, sekarang kita lanjutkan untuk baca buku ini, kitab ini. Sampai mana kemarin? Baik, kita sampai kepada tahlil fida. Tahlil fida itu artinya tahlil tebusan untuk menebus dosa. Apakah bisa orang lain, ahli warisnya, memohonkan ampun kepada Allah untuk menebus dosa almarhum? Ini ada hubungannya dengan sebelumnya, Pak ya. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa doa orang yang hidup itu sampai kepada yang mati. Dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim, Zadul Ma'ad, kemudian bab dalam kitab Ahkamu Tamanil Maut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah, itu menjelaskan bahwa doa kepada orang yang mati itu sampai. Dikisahkan ada seorang anak yang mendoakan kepada ahli kubur ibunya, yang dapat barokah doa bukan hanya ibunya, orang ahli kubur juga itu mendapatkan yang sekitarnya itu. Ya, asalkan niat karena Allah. Lalu kemudian ada kebiasaan tahlil fida. Membaca istighfar, membaca tahlil sekian puluh sampai 70.000 diniatkan kepada mayit sampai apa tidak. Ini kalau menurut para ulama dari Imam An-Nawawi, kemudian juga Imam Ar-Ramli, dan juga para ulama-ulama Syafi'iyah itu sampai. Yang lebih tegas lagi justru dari seorang ulama yang bisa diikuti oleh orang-orang yang tidak mau perbuatan ini, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam Majmu' Fatawa jilid 24 halaman 323. Wa su'ila amman halala sab'ina alfa marratin wa ahdahu lil mayyit yakunu bara'atan lil mayyit minan nar hadisun sahih amla. Syekh Ibnu Taimiyah itu ditanya, "Syekh, bagaimana pendapat jenengan tentang orang yang bertahlil 70 kali? Aman halala sab'ina alfa marrah wa ahdahu lil mayyit." Dan tahlil itu dihadiahkan untuk orang sudah mati ini. Yakunu ada dengan tahlil yang 70 itu bara'atan lil mayit, untuk membebaskan mayit itu minan nar, dari api neraka. Syekh, bener enggak nih?
Kalau baca tahlil 70.000 kali yang diniatkan untuk orang yang mati, maka yang mati itu bebas dari api neraka. Hadisun sahih amla, ini hadis sahih apa tidak, Syekh? Apa jawab Syekh Ibnu Taimiyah? Wa idza halalal insanu ahdahu ilal mayit yasilu ilaihi sawabuhu amla. Wa idza halala dan abila bertahlil al insan. Ini pertanyaan lanjutan ya. Wahdahu dan menghadiahkan ilal mayit kepada orang yang mati, yasilu ilaihi sampai kepadanya sawabuhu pahalanya amla atau tidak? Fa ajabah, maka Ibnu Taimiyah itu menjawab, idza halala apabila bertahlil al insanu siapa manusia hakadha demikian itu ay sab'una alfan 70.000 au aqallah atau lebih sedikit au aktsaru atau lebih banyak wa uhdiyat dan dihadiahkan tahlil yang 70.000 itu ilaihi kepada mayit nafa'ahu maka bermanfaat hu kepada mayit itu memberikan manfaat Allah siapa Allah bidzalika dengan tahlil itu. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau ada orang bertahlil baca la ilaha illallah 70.000 kali dan itu diniatkan dihadiahkan kepada orang yang sudah mati, maka itu bisa memberikan manfaat kepada yang mati itu. Ini jawab Syekh Ibnu Taimiyah. Walaisa hadza hadisan sahihan wala dhaifan. Tapi masalah hadis ini bukan hadis sahih juga bukan hadis dhaif. Berarti bisa dijadikan landasan. Wallahu alam. Dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz 24 halaman 323.